Kalau sampai ditunjukkan ini akan meng-create chaos. Urusan ijazah itu hal yang lain, urusan pencemaran nama baik itu urusan yang berbeda. Respon ya, kau telah menghina Jenderal Polri, kami somasi, ada dua pilihan. Kau pindah negara ke negara panci atau kau ikut tanding. Iya. Pilihan yang pertama enak tuh. Walaupun babak belur, tapi bisa dapat uang juga kalau benar. Pak Jokowi mendesak yang namanya Polda segera menyelesaikan kasus ijazah ini yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dan juga pelecehan-pelecehan yang sudah dilakukan oleh para penuduh ijazah palsu, Pak. Mulai membuat gaduh, mengganggu stabilitas politik. Ya. Karena itu kami sebagai peserta Pak Jokowi dalam kesempatan ini juga meminta pihak Polda Metro Jaya untuk tegas mengambil sikap. Karena memang kan selama ini terlihat sekali Bang Rismon itu kayak preman gitu. Kalau sudah berkomentar selalu sok galak dan sok memiliki kemampuan dan keahlian yang luar biasa. Banyak anjing-anjing kurap yang merongrong negara, si iblis betina dokter tipu palsu, tambah giat merasuk ke wilayah-wilayah demi menghancurkan negara. Ya itu. Guys, kalau Anda adalah orang-orang yang sudah mulai bosan dengan kisruh ijazah Pak Jokowi, nampaknya Anda sama dengan saya. Kita udah pada bosan. Banyak juga teman-teman konten kreator, teman-teman YouTuber, bahkan para aktivis itu sudah mulai bosan dengan isu ijazah Pak Jokowi yang tak berkesudahan. Dan memang ada dua pendapat besar yang kemudian membuat kisruh ini tidak akan pernah berhenti. Pertama adalah pendapat dari kelompok yang menuduh ijazahnya Pak Jokowi, di mana mereka berharap Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya, dan yang kedua adalah kelompok yang memberikan dukungan kepada Pak Jokowi terutama lewat para kuasa hukum memastikan bahwa mereka tidak akan memperlihatkan, atau Pak Jokowi dalam hal ini tidak akan memperlihatkan ijazahnya dan akan melanjutkan proses ini sampai ke wilayah hukum. Hanya memang hukum di sini ada dua hal. Dalam konteks tuduhan ijazah palsu itu hal yang berbeda, karena soal ijazah palsu ini sudah selesai, mengingat Baris-Krim sudah nyatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu adalah asli atau dengan bahasa identik. Penyelidikan yang berkaitan dengan ijazahnya Pak Jokowi itu sudah berakhir, ya. Jadi tidak lagi dilanjutkan kasus ini apakah asli atau palsu. Yang jelas bagi kepolisian dipastikan ijazahnya Pak Jokowi asli. Namun kelompok yang menuduh pasti sampai dengan saat ini tetap melakukan pernyataan-pernyataan di ruang publik yang menurutku juga kadang-kadang logikanya fallacy, kadang-kadang menyesatkan, yang kemudian akhirnya berharap bahwa harus ada gelar perkara khusus bagaimana kemudian setiap orang, terutama mereka yang menuduh atau rakyat secara umum, itu bisa kemudian diberikan kesempatan ikut melihat metodologi, melihat secara bersama bagaimana menentukan keaslian ijazah Pak Jokowi. Nah, dua hal besar ini ternyata juga dimanfaatkan oleh media, tentu media mainstream. Kalau cuma YouTube, kalau cuma akun-akun konten kreator, ya tentu mereka akan menikmati dan mengikuti proses yang sedang viral-viralnya. Tapi media mainstream tetap memanfaatkan ini karena memang ini selain rating, ini juga berkaitan dengan kisruh yang tak berkesudahan. Jokowi bukan figur kecil-kecilan, dan Rismon Sianipar, Roy Suryo, Dr. Tiva, TPUA, mereka semakin genjot. Apalagi sekarang mulai bermunculan seperti Purnawirawan yang mencoba untuk melakukan tindakan pemakzulan kepada Gibran. Semua teori cocok logi ini nampaknya menjadi satu tema besar bagi media-media mainstream untuk terus mewartakan, memberitakan bagaimana Jokowi tetap dibahas. Baik soal ijazah palsu, soal Fufu Fafa Gibran, termasuk terakhir juga soal Bobby yang berkaitan dengan 4 pulau. Luar biasa, skema yang kemudian memanfaatkan konflik-konflik yang merendahkan Jokowi bersama keluarganya tak berkesudahan. Kita akan ikuti proses ini, dan di video ini aku ingin tunjukkan ke kalian ada beberapa hal yang menurutku menarik untuk kita simak. Pertama adalah soal bagaimana Dr. Tiva, begitu sudah ada konferensi pers dari kuasa hukum Jokowi, kembali dia mencuit di Twitter atau di X-nya untuk kemudian mempertanyakan logika para kuasa hukum. Yang kedua adalah yang menarik di X-nya Tiva,
dia kok nampaknya mulai menyerang Pak Jokowi dari sisi fisik personal ya, berkaitan dengan sakit yang dia sebut sebagai autoimun. Hanya karena kebetulan dia mendapatkan legitimasi sebagai dokter, apakah bisa seseorang hanya karena melihat seperti itu tanpa meriksa lebih jauh kemudian menyebutkan ke ruang publik bahwa Pak Jokowi sedang kena autoimun, penyakit A, B, C, D? Tentu ini tidak beradab, guys. Nah, selain itu aku ada video-video yang menarik tentang klarifikasi kuasa hukum, bagaimana kemudian logika yang berkaitan dengan kenapa Pak Jokowi tidak mau memperlihatkan ijazahnya. Demikian juga ada pesan menohok dari Pak Joshua, pakar digital analis forensik ya, analis digital forensik maksud saya. Ini kemudian meminta kepada publik untuk kita akan saksikan bersama-sama. Nampaknya live yang berkaitan dengan ijazah palsu Jokowi ini tidak lagi di YouTube, tapi bakal terjadi di persidangan. Bahkan Bang Joshua mengingatkan kepada para penuduh, silahkan kalian bebas berekspresi, karena dengan ekspresi kalian punya tuduhan, jejak digital yang kalian lontarkan, dipastikan itu menjadi tema menarik di persidangan nanti. Bahkan ada salah seorang lawyer memastikan Pak Jokowi mendesak yang namanya Polda segera menyelesaikan kasus ijazah ini yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dan juga pelecehan-pelecehan yang sudah dilakukan oleh para penuduh ijazah palsu Pak Jokowi. Kita simak, guys. Oke guys, kali ini aku perlihatkan ke kalian dulu akun X-nya Ibu Tifa ya. Ini orang menurutku sangat gatal tangannya kalau tidak kemudian membuat tulisan-tulisan yang begitu pesan-pesannya menohok untuk mencibir, menyudutkan Pak Jokowi, dan juga semacam upaya untuk memprovokasi publik agar menilai Pak Jokowi itu adalah orang buruk gitu. Nah, sekarang kita bicara soal dia sedang menyinggung-nyinggung Pak Jokowi itu sedang sakit autoimun. Ya, kita baca dulu di sini. Autoimun bukan penyakit sederhana, penyakit yang sangat kompleks, risiko terjadi kerusakan multi organ, terutama ginjal. Jika ginjal sudah kena, irreversible atau akan rusak permanen. Oke, sebaiknya jangan abai atau meremehkan. Super serius penyakit autoimun. Ya, ini juga mungkin jadi pesan buat siapa saja kita-kita yang mungkin ada orang yang kena penyakit autoimun. Ini bagus ini, dokter punya saran. Perawatan dokter harus super intensif. Tapi kan yang namanya Tifa kalau sudah bikin postingan begini, ini sebenarnya sedang mengolok-ngolok gitu. Masyarakat awam selama ini kurang memahami bahwa sesungguhnya tanda-tanda di kulit pada orang autoimun menunjukkan tingkat keparahan yang terjadi di dalam organ tubuh yang tidak kasat mata. Kulit memberikan petunjuk seperti apa yang terjadi di dalam organ. Semakin parah tanda dan gejala yang terjadi di kulit, semakin parah kerusakan yang terjadi di organ. Oke. Faktor pemicu munculnya serangan autoimun adalah stres berat dan sinar matahari. Oke. Maka bagi penderita autoimun disarankan untuk tidak keluar rumah, menghindari jendela agar tidak terpajan ya langsung dengan sinar matahari. Jaket dan topi tidak membantu, bahkan jika berkeringat akan semakin gatal dan memicu peradangan makin menjadi. Dan betul-betul hindari stres, tidak usah memikirkan yang berat-berat, lupakan urusan duniawi. Tinggal di tempat yang banyak pepohonan dan oksigen, sunyi dan sepi, sehingga bisa istirahat total sambil menikmati pemandangan hutan yang segar. Tempat paling ideal bagi penderita autoimun adalah IKN. Wah, ini benar-benar ejekannya ya, luar biasa ini Dokter Tifa ini. Dia betul-betul dia menunjukkan sosok yang ya ini apa istilahnya ya, sarkas ya, semacam ejek-ejekan yang kemudian bermaksud untuk memberikan wejangan tapi sebenarnya menyindir ya, sarkas. Nampaknya Dokter Tifa ini juga menurutku sedang sakit dia butuh. Itu kemarin sih ada salah seorang Pak Thomas ya, dokter itu psikolog, menyebutkan bahwa Dokter Tifa ini juga dan juga teman-temannya itu perlu diperiksa mental health-nya. Jadi kesehatan mentalnya juga bermasalah. Nah, ada yang kedua yang ingin aku tunjukin juga di postingannya, ini berkaitan dengan
konferensi pers kuasa hukum Jokowi ini ngomong apa sih? Ngalor ngidul, muter-muter, nggak karuan. Pertanyaan publik kan jelas. Nah ini publiknya mereka aja gitu. Mana ijazah aslinya? Orang sampai hari ini yang katanya punya ijazah cuma berani nunjukin map doang. Bareskrim juga cuma berani nunjukin fotokopi doang. Bagaimana publik percaya sama map dan fotokopi? Nah inilah simbol orang yang tidak paham logika hukum dan tidak paham bernegara yang baik ini ya Ibu Tifa ini gitu kan. Ketika kemudian kita dengar dulu, aku sebelum aku mau perlihatkan apa sih yang disampaikan oleh kuasa hukumnya Pak Jokowi sampai dia mengatakan bakal chaos nih ya. Kita dengar ini. Kuasa hukum juga sampai tunjukkan saja akan selesai. Yang pertama yang saya sudah sampaikan sebelumnya juga, kalau sampai ditunjukkan ini akan meng-create chaos dan presiden yang sangat buruk. Bayangkan semua yang dituduh dipaksa. Jadi yang dimaksud dengan Bang Yakub Hasibuan itu adalah soal kalau kemudian Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya dengan situasi dan kondisi seperti ini ke ruang publik, itu chaos. Kenapa dibilang chaos? Bukan dalam konteks chaos ini berantakan tapi dalam konteks narasi hukum juga udah chaos itu. Kenapa? Karena logika orang yang menuduh harus kemudian membuktikan. Ya sama lah kayak Anies Baswedan ketika kemudian dituduh ada korupsi Formula E atau apa itu ya. Apa yang dilakukan atau yang disampaikan oleh Anies Baswedan? Ya kalau yang menuduh bahwa saya korupsi tolong buktikan. Masa yang menuduh tolong kamu buktikan kalau kamu korupsi? Kan gitu. Pak Jokowi buat apa dia mau membuktikan? Dia tidak memiliki ijazah palsu, dia memiliki ijazah asli. Biar yang buktikan adalah UGM itu sendiri karena UGM yang mencetak gitu kan. Oh, kenapa tidak seperti negarawan Obama yang memperlihatkan akte kelahirannya? Konteksnya beda. Untuk mempertanyakan akte kelahiran atau bukan mempertanyakan akte kelahiran, kemarin itu kan dipertanyakan bahwa Obama itu benar-benar orang Amerika atau tidak. Ya untuk membuktikan bahwa dia adalah benar-benar orang Amerika, dia perlihatkan bahwa dia punya akte kelahiran. Kan seperti itu. Dan itu pun karena memang kritik dari seorang Trump. Nah pertanyaannya, apakah Jokowi harus memperlihatkan ijazahnya? Ya nggak perlu, ya cukup kalian pergi ke UGM saja, tanya ke UGM. Kalau mungkin saya tidak pernah lulus dari dari UGM, berarti ya silakan. Beda kalau yang bertanya adalah UGM itu sendiri. Pak Jokowi, benar nggak Anda tuh lulus di sarjana kehutanan atau insinyur kehutanan yang ada di UGM? Ya karena yang tanya adalah UGM, maka Pak Jokowi akan perlihatkan. Kan gitu. Ini yang tanya adalah gerombolan orang-orang yang memang dalam hatinya kebencian dan anti ke Pak Jokowinya luar biasa. Oh, kenapa dia tidak perlihatkan? Dia perlihatkan kok. Kepada siapa? Kepada wartawan-wartawan. Jadi aku melihat wartawan-wartawan yang mungkin cuma lulusan SMA, mungkin lulusan S1, jauh lebih cerdas dan jauh lebih dimuliakan oleh Pak Jokowi ketimbang mereka yang katanya doktor-doktor, itu pun doktor palsu. Ya kan? Doktor Tifa itu palsu. Dia dokter, iya. Ya, belakangan aja akhirnya baru dia klarifikasi dia dokter. Padahal sebelum-sebelumnya dia ngaku bahwa dia doktor gitu. Padahal nggak pernah lulus S3, ya kan? Doktor Rismond, doktor di mana? Dia cuma sampai S2 di UGM. Oh di Jepang bang, dia S2 dan S3. Oh sorry, di S2 dan S3-nya nggak punya disertasi, nggak punya tesis yang pertama, dan tidak punya ijazah asli. Yang ada adalah fotokopian yang dia cap. Itu pun ijazahnya itu tidak sama dengan ijazah pada umumnya lulusan Yamaguchi. Ayo. Banyak pembohongan-pembohongan publik. Begitu ditanya sama temannya sendiri, bang, apakah Anda benar lulusan Yamaguchi Jepang? Nanti saya tunjukkan ijazah asli saya kalau kemudian Pak Jokowi perlihatkan. Nah itu kan ngeles namanya gitu. Kan gitu guys. Jadi gitu. Nah jadi kenapa tidak boleh kalau kami juga akan sependapat kalau kenapa harus chaos? Karena nanti akan muncul cara-cara memutarbalikkan hukum gitu. Besok kalau seandainya ada orang yang jadi kepala daerah, yang jadi bupati, yang jadi presiden, yang jadi anggota DPR dituduh ijazahnya palsu, ya kan? Yang menuduh ijazah palsu itu akhirnya tidak kemudian membuat dalil yang tidak memperlihatkan, ya sudah. Yang terjadi adalah dia tunjukkan ijazahnya. Rusak hukum, guys. Rusak. Nanti setiap tuduhan, jadi setiap orang yang menuduh, setiap orang yang mendalilkan, setiap orang yang menganggap, ya dia harus buktikan. Oke, Rismond dia buktikan. Dengan apa? Dengan dia melakukan penelitian secara fonts dan apa. Nah, semua sudah terbantah.
Makanya muter-muter dia datang ke KKN-nya Jokowi, lihat lagi skripsinya Jokowi. Ini udah aneh-aneh. Nah makanya terbongkar, salah seorang lawyernya Pak Jokowi mengatakan benar-benar mereka ini cuma cari pembenaran, sekaligus juga udah ikut-ikutan masalah pemakzulan kepada Gibran, kan gitu. Nah sehingga itu Pak Jokowi menegaskan, meminta dengan hormat, Polda tolong diurus ini sampai dengan selesai ya. Jadi ingat, urusan ijazah itu hal yang lain, urusan pencemaran nama baik itu urusan yang berbeda. Ijazah clear, selesai, tidak lagi diusut, tidak lagi ada proses pidana di sana, tidak ada pemalsuan dokumen di sana. Jokowi clear, sah, lulus di UGM, kemudian memiliki ijazah asli, identik dengan rekan-rekannya, dan kemudian Jokowi benar-benar sudah resmi menjadi wali kota, gubernur, dan juga presiden. Clear, selesai. Mau pakai ijazah S1 atau ijazah SMA, pokoknya selesai, sah. Bareskrim sudah tutup kasus, ya kan? Nah sekarang apa yang menjadi kelanjutannya? Polda Metro Jaya itu kemudian harus memproses hukum Rismon Sianipar, Roy Suryo, Tifa, dan juga TPUA sebagian orang, dan menurut penasihat Kapolri akan ada tersangka-tersangka yang banyak, kan gitu. Nah kita dengar dulu nih lawyernya Pak Jokowi mempertegas. Karena kita melihat kondisinya sudah seperti ini, jadi apa yang dilakukan mereka ini bukan untuk mencari kebenaran. Ya. Apa yang disebut dengan kegiatan akademis juga tidak bisa dibuktikan kebenarannya, dan Betul. kita melihat ini sudah mulai membuat gaduh, mengganggu stabilitas politik. Ya. Karena itu kami sebagai kuasa hukum Pak Jokowi dalam kesempatan ini juga meminta pihak Polda Metro Jaya untuk tegas mengambil sikap menuntaskan penyelidikan yang sudah kami laporkan 2 bulan yang lalu. Ya guys ya. Jadi itu bahasa kuasa hukum, artinya bahasa Pak Jokowi. Ingat itu ya. Pak Jokowi minta ini Polda, tolong dipercepat ini. Kan gitu. Ini gatal juga kebanyakan warga Indonesia udah nggak suka dengan bahasa-bahasanya Dr. Tifa. Ini yang menarik, tahu nggak komen-komen Dr. Tifa ini ya. Banyak juga ternyata orang-orang yang waras guys. Kita akan lihat ini komentar-komentarnya orang-orang terkait pernyataannya Dr. Tifa. Aku ini Suryo Wibowo ya. Aku bukan memihak siapa-siapa, tapi aku nggak suka dengerin mulut bau busuk mbak ini rusuh. Suami ibu ini di mana ya? Serius nanya, seperti orang hidup sendirian kesepian. Aduh. Sebentar nangis, bilang hanya ibu rumah tangga yang nuntut keadilan. Ya. Allah, lucu-lucu ya. Oke, ada juga yang tentu hajar-hajar. Nah, Grace, ini kritik ke Ibu Tifa ya, langsung di postingannya. Kau penghancur dunia, manusia sepertimu nggak pantas hidup di Indonesia. Ada. Banyak anjing-anjing kurap yang merongrong negara. Si iblis betina Dr. Tifu palsu tambah giat merasuk ke wilayah-wilayah demi menghancurkan negara. Ya itu. Itulah situasinya guys ya. Nah gitu. Nah sekarang ini aku mau tunjukkan ke teman-teman bagaimana kemudian Mas Firdaus ya itu juga udah mulai bosan dengan kisruh ini. Jadi yang pertama kan aku bilang kalian udah pada bosan, gue juga udah bosan ini. Tapi ada juga yang lebih bosan. Tapi bosannya dia kepingin kebosanan ini itu dialihkan. Jadi bukan cuma soal cuap-cuap masalah ijazah. Sekarang Rismon diajak untuk duel di ring tinju boxing guys. Karena memang kan selama ini terlihat sekali Bang Rismon itu kayak preman gitu. Kalau sudah berkomentar selalu sok galak dan sok memiliki kemampuan dan keahlian yang luar biasa. Nah sekarang nampaknya cara-cara untuk berdialog dan juga membantah secara akademik ketika diminta oleh Bang Joshua untuk berdebat baik di Zoom atau bertemu secara face to face, dia kemudian melarikan diri ngacir. Berarti ini orang pecundang. Nah barangkali dengan kebegalannya, kepremanismenya itu mungkin paling cocok baku hantam di ring tinju guys. Nah ini kita lihat videonya ya. Jadi Rismon, kau harus tunjukkan parameter kau berbicara apa itu, parameternya apa, maksudnya apa. Jadi ini udah aku siapkan nih duit ya. Nih duit ya. Ini bukan omon-omon aja, capek kita omon-omon ya. Ini duit cash ya, udah aku siapkan. Udah aku siapkan ya. Nih
Nah, kalau kurang tambah lagi. Bisa sampai 10 miliar. Yang penting begini Rismon. Yang penting kau pertanggungjawabkan omongan kau. Dia mendalilkan dia ya, hari ini kita somasi kau. Rismon ya. Kau telah menghina Jenderal Polri, kami somasi. Ada dua pilihan. Kau pindah negara ke negara panci atau kau ikut tanding. Nah, pilihan yang pertama enak tuh. Walaupun babak belur, tapi bisa dapat uang juga kalau Jokowi. Benar. Aku nggak mau lanjut guys ya. Jadi gini, itu ekspresi kebosanan orang-orang guys. Itu ekspresi kebosanan orang-orang. Nah, bahkan Bang Joshua sendiri yang mau mengajak ke Bang Rismon untuk dialog, diskusi, yang kemudian Rismon sendiri menutup akses, blokir, lari pergi ke Solo waktu Bang Joshua mau menuju ke Jakarta. Waktu dia Rismon tantang, ayo face to face di Jakarta. Bang Joshua mau ke sana, dia malah lari. Nah sekarang Bang Joshua juga ada nada kebosanan, tapi dia bilang kita siap-siap aja di persidangan nanti. Kayaknya Bang Joshua bakal jadi saksi ahli kayaknya begitu ya. Kita lihat ini guys, ini statusnya Bang Joshua ya. Oke, hampir dipastikan di Talk selanjutnya terkait kasus ijazah akan live di persidangan ya. Meskipun tetap akan ada Deep Talk berikutnya di YouTube, tetapi kemungkinan tidak akan membahas kasus ini, tetapi lebih ke literasi aspek hukum dan digital forensik ya. Tidak hanya para terlapor, duo RS ES TFK. Duo RS ini Roy Suryo dan Rismon Sianipar. ES ini siapa ya? Egy Sujana kayaknya ya. Terus Tifauzia ini TF dan Kurnia yang bakal jadi tersangka. Kemungkinan besar semua pembawa acara podcast yang bukan produk jurnalistik yang benar ya, seperti Santana TV, Refli Harun, Abraham Samad, Ikrar Nusa Bakti dan beberapa lainnya kemungkinan ikut terseret kasus tuduhan ijazah ini karena memang mereka bukan anggota pers dan dalam podcast mereka diduga tidak menggunakan prinsip jurnalistik. Cocok ya, yang harusnya akurat berdasarkan fakta bukan asumsi, berimbang, memberikan ruang semua pihak dan tidak beretikat buruk, menyerang, memfitnah dan menyebarkan kebencian. Kehadiran podcast seperti ini yang membuat atau memupuk suburnya polarisasi dan postrat. Karena postrat ini semacam sulitnya kepercayaan ya. Jadi pasca kepercayaan itu tidak lagi terlihat dengan jelas. Jadi kepercayaan itu sudah tidak bisa dilihat dengan mata telanjang karena seolah-olah itu benar, jadi sudah krisis kepercayaan intinya. Karena menghadirkan opini-opini dan asumsi bebas tanpa proses verifikasi. Podcast ini diduga menjadi sarang dan penyebar fitnah semakin masif karena lebih memanfaatkan sensasi, provokasi atau teori konspirasi untuk mengejar popularitas, memanfaatkan para followers atau subscriber ya, jumlahnya memang sangat besar dan umumnya memiliki latar belakang yang sama. Solusinya adalah memperkuat literasi media, regulasi konten, dan peran media jurnalistik untuk melawan disinformasi dan hoaks. Memilih media dan sumber yang kredibel dalam pemberitaan. Itu penting guys. Bagi para penuduh dan podcast andalan para penuduh yang menyebarkan berita menjadi lucu-lucu belakangan ini, teruslah berteriak, teruslah mendongeng, teruslah mumpung masih punya kesempatan sebelum menggunakan rompi orange warna Shopee. Udah 53 kali ya dibagikan, ada 438 komentar, 815 reaction, dan saya juga berkomentar di sini. Kali ini manis bang, ya. Oke guys ya. Jadi inilah suasana kebosanan yang kemudian sudah dimiliki oleh publik ya. Dan Tifa sekali lagi hentikan itu tuntutan untuk kami ingin lihat, itu nggak ada kewajiban kalian untuk melihat, dan itu udah disampaikan oleh penasihat Kapolri dan banyak orang, termasuk undang-undang itu sendiri ya, undang-undang ITE, undang-undang keterbukaan informasi publik itu yang disalahartikan oleh Rismon dan juga si Tifa bahwa ijazah tidak termasuk sesuatu yang dikecualikan. Ijazah itu termasuk sesuatu yang dikecualikan, artinya tidak boleh diperlihatkan di ruang publik, kan seperti itu. Kalaupun mau diperlihatkan, maka yang berkewajiban atau yang bukan berkewajiban, yang berwenang adalah badan publik. Karena undang-undang keterbukaan informasi publik itu bicara soal subjeknya adalah badan publik.
Badan publik itu bukan pribadi orang, kan gitu. Kalau pribadi orang itu juga request kepada badan publik untuk tidak diperlihatkan, ya dia punya kapasitas, kan gitu. Karena itu memang hak pribadi dan itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar kita, guys. Undang-Undang Dasar 45 melindungi tentang hak pribadi kita. Soal apa? Oh, ijazah bukan pribadi. Guys, ijazah itu memuat identitas diri, identitas pribadi itu berhak untuk kemudian dipertahankan. Apa identitas di dalam ijazah? Nama bagian dari identitas. Coba dipahami secara logika. Ini yang Roy Suryo itu tidak paham logika hukumnya, kan gitu. Makanya mereka ini karena bukan orang hukum, itu ngocar-ngacir ke sana kemari. Akhirnya mereka itu membuat publik seolah-olah terjebak dengan cara berpikir mereka gitu. Padahal negara ini negara hukum. Nah, begitu mereka diproses secara hukum, mulai merengek-rengek, nangis ke Prabowo, nangis kepada ruang publik, kami ini ibu rumah tangga, bla 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 bla. Sudah siap-siap saja, terutama Bang Rismon. Beliau adalah orang yang selalu menyatakan siap untuk dipenjara, siap untuk melawan hukum, ya, bukan melawan dalam artian apa, menghadapi hukum, dan siap kemudian dia ditangkap. Itu kan bahasa yang dia sampaikan sehari-hari. Oke, kita akan lihat kapan mereka akan menggunakan baju oranye. Saya Bang Bil, kita berjumpa di video berikutnya. Offside. Surga, jalannya ada di dunia. Setelah meninggal dunia tak ada lagi kesempatan untuk bertakwa. La ilaha illallah, lafaz penghuni surga. Firdaus adna ima wa darussalam muqamamu qamun amin khuldi, golongan orang surga. Membaca Al-Quran, menjaga lisan, memberi makan orang lapar, dan puasa di bulan Ramadan. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar menuju surga. Sehingga apabila